Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nursena dengan NIM 1020423001189. Dan video ini saya buat sebagai tugas satu dari mata kuliah pelatihan dan sertifikasi. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk analisis dan memprediksi perkembangan dunia kerja IT, khususnya peran yang saya pilih yaitu web programmer dalam rentang tahun 2005 hingga 2030. Kita akan ngebedah tren vibe coding atau yang sedang marak sekarang, dan identifikasi hard skill dan soft skill yang wajib kita miliki agar tetap relevan sebagai web programmer di masa ini. Jadi, masuk kita tahun 2025, programming itu berubah total dan melakukan pergeseran budaya yang disebut namanya vibe coding. Fokus kita nih geser dari sekedar kayak nulis sintaks, jadi fokus pada arah atau lebih high level daripada sekedar menulis sintaks, yaitu fokus pada intensi dan arsitektur menggunakan bahasa natural atau AI. Data juga menunjukkan bahwa saat ini 82% pengembangan telah menggunakan AI untuk menulis dan melakukan debugging code dengan bantuan tools seperti Cursor, Copilot, Claude, ada juga Codex ataupun Gemini CLI. Produktivitas meningkat drastis hingga 55% atau bahkan 2 kali lipat. Faktanya, laporan tersebut tahun 2005 mencatat AI mampu mengotomatisasi hingga 80% coding rutin, memangkas waktu penyelesaian tugas yang tadinya itu bisa makan waktu kayak 2 jam atau 41 menit menjadi 1 jam 11 menit. Itu menunjukkan bahwa hampir 2 kali lipat waktu yang terpotong. Jadi coding itu bukan lagi seberapa cepat nih kita ngetik, tapi gimana sih cara biar hasil dari coding itu cepat dan menggunakan AI dengan optimasi. Lalu hard skill apa sih yang harus kita asah? Nah, pokoknya di era ini nih keterampilan teknis itu esensial, cuman tidak menjadi utama seperti soft skill. Lalu hard skill apa aja sih yang harus kita asah? Jadi di era ini keterampilan teknis itu esensial banget bagi web programmer adalah sebagai berikut. Pertama itu orkestrasi AI-nya dan yang namanya engineering prompt, dimana kita itu bisa ngarahin AI untuk ngasihin kode yang presisi, bukan ngetik lagi. Yang kedua itu ada auditing kode kita untuk keperluan security. Karena AI itu generatif, kita tuh harus mampu audit atau ngecek lagi nih output AI untuk mastiin gak ada celah keamanan atau kerentanan, apalagi jika kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah ternama atau besar, karena hasil dari AI itu cukup generik dan memang tidak bagus sekali atau spesifik sekali mengikuti suatu algoritma. Nah, ada modern framework dan API integration. Nah, penguasaan integrasi itu penting banget, seperti kayak layanan cloud, juga penerapan kayak machine learning buat personalisasi fitur-fitur. Itu tuh bisa jadi dibilang standar karena kita udah nggak fokus lagi kan ke writing syntax, itu lebih ke bagaimana kita orchestrate atau integrasi API menjadi satu kesatuan. Nah, lalu nih ada soft skill, karena meski AI sangat kuat, peran manusia itu tetap inti dan jadi megang kendalinya melalui 3 soft skill utama yang sudah saya identifikasi. Pertama itu ada critical thinking. Kita itu kayak harus kritis dalam memvalidasi output AI sebagai orang atau logic gate terakhir buat mastiin nih arsitektur sistem bener-bener logis dan sesuai. Kita nggak bisa asal nerima output AI, karena kita harus tetap ngecek AI itu bener apa enggak. Makanya kita harus tetap butuh skill critical thinking sebagai gerbang terakhir untuk menghasilkan suatu kerjaan. Nah, adaptability, caranya gimana kita unlearn and relearn. Nah, kita tahu sendiri kan AI itu disruptif dan cepat sekali kan. Nah, kemampuan kita buat kayak ngebuang kebiasaan lama, terus kayak cepet ngepelajari framework baru, itu tuh sangat dibutuhkan dalam peran web programmer atau in general sebenarnya IT perlu itu. Cuman memang dalam web programmer ini yang seperti kita tahu tadi kan, AI itu sangat disruptif dan
perlu sekali developernya beradaptasi, komunikasi dan empatinya. Udah pasti kita nggak bisa mengandalkan AI untuk mengerjakan semuanya sendiri, karena AI itu bukan manusia dan tidak mengerti situasi atau konteks atau empatinya manusia. Jadi kita tuh harus menjelaskan ide kompleks kepada stakeholder dan memahami kebutuhan pengguna secara empatik, secara tidak literal, dan itu tetap menjadi area di mana manusia itu unggul banget daripada AI. Karena sekali lagi AI itu hanyalah alat. Nah, sebagai penutup, dunia kerja IT tahun 2025 sampai 2030 memang bergantung banget sama AI. Bahkan sebenarnya bukan hanya IT, tapi semua bidang. Namun dibalik fenomena vibe coding ini, logika dan empati kita yang tidak terkalahkan. Sebagai penutup, dunia kerja IT di tahun 2025 sampai 2030, especially web programmer, emang akan sangat bergantung pada namanya AI. Tapi ada vibe coding itu, justru faktor manusia itu bakal lebih kuat. Logika dan empati kita lah tetap nggak tergantikan. Nah, jadi sebagai mahasiswa nih, mungkin kita masih sering bingung, error, atau kayak belajar framework baru, tapi itulah termasuk dalam relearn dan unlearn, dan kita proses terus jadi profesional yang relevan, apalagi di zaman yang uncertain ini gitu. Oke, saya Nur Sena dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.